ibu-ibu belum kedengeran suaranya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus sahibul fadilah Habib Ali bin Abbas bin Abu Bakar Al-Idrus serta saudara-saudaranya yaitu Habib Usman dan Habib Hamzah. Yang saya hormati segenap panitia dan tim kreasi yang sudah membuat saya tadi kagum dengan adanya obor-obor ini. Karena ini terus terang mengingatkan dulu zaman perjuangan. Dulu saya pernah tinggal di desa namanya Desa Tanom, adanya di Seragen sana, sebelah utara Bengawan Solo. Ya, masyarakatnya santri. Anak kecil-kecil itu kalau ngaji bawa itu obor dari apa? Ini masih bagus, dari bambu dikasih botol. Itu obornya dari pelepah pepaya, dipotong terus dikasih sumbu, diisi minyak tanah. Itu anak dulu ngaji sampai begitu. Selanjutnya juga tak lupa saya sampaikan hormat saya kepada para ibu, karena para ibu ini terus terang madrasatul ulah bagi pendidikan anak-anak. Jadi ibu ini adalah sekolahan pertama sebelum anak mengenal sekolah PAUD, sebelum mengenal TK, sebelum mengenal SD dan seterusnya. Jadi kalau makanya Rasulullah mengatakan al-mar'atu imadul bilad wa idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Bahwa kaum ibu ini adalah tiangnya negara. Ya. Kalau kaum ibunya baik, insya Allah negara itu akan baik. Kalau kaum ibunya rusak, negara akan rusak. Loh, Pak, ibu saya baik, orang sholihah, taat kepada. Tapi kalau dia abai, tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, ya ini rusak. Karena tugas ibu itu kan tadi madrasatul ulah, ya sebelum anak. Makanya ibu-ibu tolong didengarin ya, bahwa ini penting Bu. Kalau ibu-ibu ini taat, soleh, jangan sendirian, anak istrinya aja, ya. Anak suaminya aja. Anak istrinya. Ya. Karena apa? Biasanya bapak-bapak ini dinasehati orang lain nggak mempan, tapi kalau bininya yang ngomongin mempan, ya. Benar nggak Bu? Jadi kembali lagi kita tadi saya dikasih tahu panitia, wakilnya panitia itu Pak Dedi, ini acara apa? Dia bilang acara Isra Mi'raj sama ruahan sama menghadapi puasa 3. Nah, saya harus menerangkan 3 hal. Kalau Isra Mi'raj, saya singkat saja kan ini sudah setengah 10, kasihan ibu-ibu nanti
menyangkut konsumsi dan lain sebagainya, kita batasi aja paling lama setengah 11 ya, mudah-mudahan nggak sampai. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, Nabi Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan tujuannya untuk jalan-jalan, tapi ini ada, kalau bahasa kerennya itu prolog, ada kejadian yang menyebabkan yang sebelumnya terjadi, yaitu Nabi ini ditimpa kesedihan yang luar biasa. Ketika beliau ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidatina Khadijah, ya, yang merupakan tulang punggung, tonggak yang memperjuangkan dakwah Islam di saat-saat sulit, maka tahun itu disebut dalam sejarah Islam disebut tahun Amul Huzn, tahun duka cita. Sampai-sampai Nabi ini diboikot, diistisna. Orang Quraisy tidak boleh jual beli kepada Nabi dan kepada orang Islam, dan orang Islam tidak boleh membeli bahan makanan kepada orang. Sampai pada saat itu semua nahan lapar Nabi sampai perutnya diganjel batu. Nabi dan para sahabatnya ini perutnya diganjel batu dalam ramadan. Sampai ada sahabat yang sudah tidak kuat mengatakan, mata Nasrullah ya Rasul. Dijawab oleh Rasulullah, ala Nasrullahi qarib, sebentar lagi pertolongan Allah. Nah, dalam kesedihan ini tahu-tahu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu yang dapat gelar Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu datang, mana ponakanku, ya, Muhammad, siapa yang dia diboikot, di syahid itu, siapa yang berani boikot? Ini orang kamu. Mana? Ini ada perjanjiannya di Ka'bah. Lu anehnya itu perjanjian dimakan rayap kecuali huruf Allah, karena di situ tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata huruf Allah itu, lafzul jalalah itu yang tidak dimakan rayap. Kata Sayyidina Abbas, diambil, mana ini sudah dimakan rayap, nggak berlaku kecuali huruf Allah diambil. Lalu beliau diamankan. Dan Muhammad Paranin datang. Terus Sayyidina Hamzah menyatakan ikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Keluar kamu dari sini. Barang siapa yang mengganggu keponakanku Muhammad, hadapin aku. Itu Abu Jahal, ya Ubay bin Khalaf, terus Walid bin Mughirah, Abu Sufyan, mengkeret semua di hadapan Sayyidina Hamzah. Karena itu kemudian Rasulullah SAW bebas sudah. Karena apa? Orang Mekah ini pada prinsipnya banyak yang simpati kepada ajaran, cuma takut. Jadi kalau ada orang senang dengan ajaran Islam, mau sholat, tapi lingkungannya lingkungannya brengsek, wah nggak enak dan lingkungan, kira gua lebih katanya. Ya, masa orang sholat kok lebih? Ya ada orang sholat ya. Nah, ini sama dengan orang-orang Mekah yang sebenarnya simpati kepada umat Islam, dia bawa bimbingan Nabi Muhammad, cuma takut kepada orang-orang Quraisy. Nah, setelah itu mulai bebas. Tapi gangguan nggak berhenti sampai Nabi Muhammad SAW sujud di Ka'bah disiram tai onta. Bayangkan. Lah anehnya ini ada kejadian yang jarang diungkap di sejarah. Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha itu ditempeleng oleh Abu Jahal. Nangis Sayyidatina Fatimah Zahra ngadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, coba
kamu ngadu ke Abu Sufyan. Ngadu ke Abu Sufyan. Abu Sufyan ini meskipun benci kepada Nabi, tapi dia fair. Benci kepada ajarannya, tapi urusan keluarga dia nggak musuh. Jadi dengan anaknya nggak masalah, itu anak kecil katanya. Paranin, Abu Jahal, kenapa kau tempelin? Kalau tokoh benci dengan ayahnya, ini jangan diikut-ikutkan, ini anak kecil. Kemudian ditempelin Abu Jahal tadi sampai tersungkur. Ketika Abu Jahal tersungkur, lah Abu Jahal ini ada di belakangnya ada 70 keluarganya dari Bani Makhzum. Ya, jadi Abu Jahal itu dari keluarga Bani Makhzum, bukan paman Nabi. Karena saya pernah dengar orang mengatakan Abu Jahal paman Nabi, bukan. Gobilahnya lain. Paman Nabi dari Bani Hashim, itu dari pihak ayah. Dari pihak ibu Bani Zuhri. Ya, jadi Abu Jahal itu orang lain, bukan paman, bukan apa. Cuma sama-sama orang Quraisy gitu aja lah. Kalau bangsa kita sama-sama orang Betawi gitu ya. Ketika berdiri 70 orang yang mau membantu Abu Jahal, Abu Sufyan cabut pedangnya, silakan satu-satu, wahai Bani Makhzum, hadapin saya. Ketika itu terus Sayyidatina Fatimah balik ke rumahnya, ditanya oleh Rasulullah SAW, maka diceritakan kejadian ini. Apa jawab Nabi? Allahumma la tansah Abu Sufyan, ya Allah jangan kau lupakan jasanya Abu Sufyan. Berkat doanya Nabi, Abu Sufyan bisa masuk Islam walaupun dalam keadaan kepepet ya, karena nggak sedikit yang lari dari kota Mekah ketika Fathu Makkah itu ya. Nah ini kemudian Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan ini Nabi ini disuruh berhenti di tempat-tempat tertentu untuk berhenti sejenak melakukan sholat. Pertama di Thaibah. Thaibah itu ya sekarang namanya Madinah ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan itu Thaibah. Thaibah itu tempat yang baik ya. Makanya ada qasidah apa, khayyam fi zarud, itu apa tulisannya? Sallallahu ala apa? Alfa sallallahu ala Zainal, ya itu telah tulisnya ya, saya lupa agak di situ. Tapi orang-orang Arab menyebut Madinah sebelum Rasulullah SAW pergi hijrah itu disebutnya Yathrib. Yathrib itu artinya ini saling mengecam, saling mengolok-olok. Kenapa kok dikatakan Yathrib? Ceritanya begini Bu, di sana itu dulu ada dua suku besar namanya suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini tidak pernah akur, satu sama lain saling mencaci maki ya. Ya Khazraj mencaci Aus dan Aus mencaci, dan ini sering terjadi peperangan. Anehnya ini disulut oleh orang Yahudi, karena Madinah itu dulu Yathrib itu ya, itu di penduduknya ada 3 kelompok besar orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Bani Quraidah, bukan Quraidah, Bani Quraidah. Nah, 3 ini senang kalau 2 orang ini berperang, dia yang jual senjata. Orang ini, Bani Khazraj dan Aus ini ahli dagang. Nah nanti kalau perang yang jual senjatanya, yang bikin pedang, yang bikin panah, yang ngambil itu. Jadi sama dengan sekarang. Sekarang Amerika itu kan dikuasai Yahudi. Pabrik-pabrik senjata itu sahamnya bukan Yahudi. Kalau nggak ada perang dia bangkrut, ya kan?
Oleh karena itu diciptakanlah perang ISIS, Irak dan lain-lain. Itu dari dulu sudah begitu. Kalau orang Islam mau belajar sejarah Islam, ngerti bahwa itu lagu lama. Jangan mengatakan orang Yahudi pinter, orang Yahudi malah ya. Harus kita, orang Yahudi itu kalahnya dengan Rasulullah SAW. Dia mempunyai kekuatan yang begitu besar di Madinah. Semuanya Bani Qainuqa diusir semua. Bani Quraidah dibabat habis oleh Rasulullah SAW setelah perang Khaybar. Kecuali anak-anak. Semua yang laki-laki dibabat habis. Itu perintah Rasulullah. Jangan disisakan satu orang. Itu pelajaran bagi kita. Jangan coba-coba berbaik hati kepada orang Yahudi, apalagi kepada Zionis. Senjata makan tuan. Pegang teguh ini ajaran. Oleh karena itu, jangan baik-baik kalau kita jangan baik-baik kepada Amerika. Amerika itu racun, makanya Bung Karno dulu paling nggak suka. G30S itu skenario-nya dia. Memang PKI yang apa namanya, yang menjalankan membunuh jenderal-jenderal PKI yang bersiap. Tapi yang menciptakan kondisi sekarang umat Islam diobok-obok umat Islam Indonesia. Karena apa? Umat Islam Indonesia ini tadinya kan rukun, dimasukkan teroris. Teroris ini siapa yang bikin? Ronald Reagan. Yang membentuk Al-Qaeda itu Ronald Reagan. Tadinya tujuannya untuk mengusir Soviet dari Afghanistan. Setelah dia tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan, diperangi. Tapi virus ini sudah menyebar. Ajaran ini sudah menyebar kemana-mana sampai ke Indonesia. Sekarang umat Islam Indonesia dijejeli lagi dengan faham-faham yang menjauhkan kita daripada cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan nanti Bapak jangan heran kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu bentuknya seperti anak muda, rambutnya keriting, ya kan, ikal, duduk di singgasana emas, dipermadani emas, dipikul oleh banteng, burung elang, manusia dan singa. Lah kalau saya begitu, tauhid kita kemana? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas sesuatu, menurut Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, kalau Allah Ta'ala berada di atas sesuatu, kata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, berarti Allah Ta'ala terpikul. Kalau Allah Ta'ala berada di dalam sesuatu, berarti Allah Ta'ala terkurung. Apa kita rela katakan Allah Ta'ala terkurung? Kita sifati dengan sifat makhluk. Ini sudah mulai beredar buku-buku. Oleh karena itu sekarang sifat 20 dihujat. Iya kan? Katanya bid'ah, tidak ada sifat. Loh, sifat 20 itu intisari daripada Al-Qur'anul Karim. Allah wujud. Nah kalau Allah nggak ada, terus di mana? Kalau nggak ada kata Allah sifat wujud. Kalau dikatakan Allah sifat wujud, lawannya adam, tidak ada. Terus bagaimana kita mengatakan bahwa Allah itu ada? Allah Esa, apa namanya, wahdaniyah. Itu kan semua intisari dari Al-Quran, dari Qul huwallahu ahad. Intisari dan itu disistematisir oleh Imam Sanusi, ya, di mana Imam Sanusi itu berfaham Asy'ariyah. Jadi yang pertama kali merumuskan sifat 20 itu namanya Imam Sanusi. Makanya ada di Matan Sanusi.
Kalau di Kobong kan diajarkan ini, iya. Di Kobong itu kan diajarkan matan Sanusi. Kalau belajar tauhid. Terus Imam Sanusi ini bermadzhab Asy'ari. Asy'ari ini bagaimana sih mazhabnya Asy'ari? Imam Asy'ari ini menganut faham tafwid. Tafwid itu apa? Kalau ada kata-kata mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih, maaf bukan kata-kata, ayat mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang apa itu mutasyabih itu menyerupai sifat makhluk, seperti misalnya yadullah fawqa aydihim, bahwa tangan Allah di atas tangan mereka, ya. Nah, kata-kata tangan ini oleh Imam Asy'ari diartikan wallahu a'lam, Allahu ya'lamu bi muradi, wallahu a'lamu bi muradi, Allah yang maha tahu maksudnya, nggak usah dijabar-jabarkan. Jangan-jangan seperti orang Wahabi mengatakan bahwa Allah punya tangan, tangannya dua, ada di kanan semua, tidak seperti makhluk. Nah, kayak apa bayangannya orang kalau tangannya dua ada di kanan semua? Kalau, nah inilah, iya kan? Ada dulu saya punya dikasih kitab Al-I'tisam, karangan entah siapa itu. Saya buang aja, udahlah. Nanti kalau saya nggak ada dibaca anak-anak saya, ya walaupun anak saya terus terang nggak mengerti baca kitab, tapi takutnya nanti dibaca teman-temannya yang ngerti atau apa, terus difaham seperti itu, saya buang. Nah ini terus dikasih saya dari Madinah oleh masih cuma-cuma, ya itulah haramnya ziarah kubur dan lain sebagainya. Walhasil apa namanya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini sudah mulai dimasukkan. Siapa yang membuat? Yang mengarang itu adalah Muhammad ibn Abdul Wahab, ya. Terus oleh murid-muridnya makin diperluas, makin dikembangkan. Siapa yang membina agamanya Muhammad bin Abdul Wahab ini? Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini dibina oleh mata-mata Inggris yang namanya Hemfer. Saya punya bukunya, judulnya Pengakuan Mata-mata Inggris dalam Merusak Persatuan Umat Islam. Nah, dulu di Mekah itu banyak pengajian, majelis taklim, banyak ulama kita yang belajar ke sana, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Carimin, ya banyaklah, Kiai Mahfud Tormas, termasuk Kiai Dahlan Jampes, banyak ulama-ulama kita yang ngaji di sana, bahkan apa itu namanya di sana dikenal juga, seperti Kiai Muhammad Dahlan Jampes itu pengarang kitab Sirajul Talibin, itu kitabnya sampai sekarang dijadikan rujukan di universitas-universitas Islam ternama di Timur Tengah, bahkan sampai ke Uzbekistan, sampai ke Bukhara. Bukhara itu tempatnya Imam Bukhari, ya. Jadi Ustaz Bukhari Tamam ini barangkali turunan orang Bukhara. Dulu Imam Bukhara itu, kota Bukhara itu masuk Uni Soviet, dikuasai komunis, tapi sekarang udah merdeka, udah keluar dari Uni Soviet, berdiri sendiri, ya. Ini ajaran-ajaran ini yang sekarang dikembangkan. Nah, kenapa sekarang balik kepada Isra Mi'raj tadi? Nabi disuruh Thaibah, suruh sholat 2 rakaat. Artinya apa ini? Artinya Allah Ta'ala menghargai situs-situs penting. Nabi disuruh sampai ke Tur Sinai, ya, di Madian dekat Tur Sinai, suruh sholat di sini. Musa diangkat sebagai Rasul. Perlunya apa? Kalau nggak ditujukan supaya dihargai ini tempat-tempat berkah.
tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Karena di sinilah turun wahyu, di sinilah Allah mengangkat Nabi sampai kepada di Baitul Laham yang sekarang disebut Bethlehem, sekarang dikuasai oleh orang Yahudi masuk negara Israel. Nabi disuruh sholat di situ, dikasih tahu ini tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Perlunya apa? Untuk mengetahui sejarah. Kita ambil i'tibar. Kenapa? Bagaimana dulu Nabi Isa dilahirkan? Oh, Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, seorang ayah. Tapi itu khususnya Nabi Isa. Kalau sekarang ada orang lahir tanpa ayah, katanya dikasih roh sama malaikat Jibril. Tanya ke malaikat Jibril yang mana, karena sudah malaikat Jibril kalau bahasa kasarnya udah pensiun, udah nggak ada wahyu, udah nggak ada perintah, ya udah nggak ada nabi lagi, sudah nggak turun, dia tugasnya cuma ngantar wahyu, ya. Nah, oleh karena itu di sini manfaat atau ibarat dari perjalanan Isra Mi'raj itu. Ya. Kemudian Nabi dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ya. Di situ ditunjukkan ada orang yang guntingin lidahnya, dipunting tumbuh, tanya malaikat Jibril, itu apa orang itu? Orang yang suka ngomongin orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ngomongin orang nanti kerjanya guntingin lidahnya sendiri. Terus ada lagi, ini ada daging seger, situ daging busuk, kok dirubung daging yang daging busuk dikubutin orang banyak itu. Oh iya, itu orang yang senang kepada orang perempuan yang berzina, ya. Kalau bahasa Jakarta itu orang yang senang pada cabuk. Jadi cabuk itu diibaratkan daging busuk, ya. Jadi sekarang sudah ngerti, jangan dekat-dekat daging busuk, karena daging busuk itu banyak penyakit, sumber penyakit, ya kan? Ada some pakai, kemarin itu saya lihat di TV, some pakai ikan busuk, dikasih untuk menghilangkan bau busuknya, dikasih apa itu? Pemutih, ya kan? Ya sudah, bakterinya nggak mati, pemutihnya ini tambah lagi penyakit. Ya sudah kena bakteri itu tambah aja pemutih. Itu sama. Coba kalau orang yang apa ada, maaf kata ya, kalau saya omong agak jorok, apa ada cabuk itu yang setia kepada pasangannya? Saya enggak. Cabuk itu setianya pada, ya Bu ya. Jadi pada pengeretan semua. Oleh karena itu yang terpengaruh oleh mulai sekarang berhenti, ya, taubatan nasuh, ya, nggak mau saya daging busuk, ya. Ini cerita sampai Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Mustalah, di Rafrafil Akbar. Di situ malaikat Jibril sudah nggak mampu untuk naik. Malaikat diajak sama Nabi, kata malaikat, kalau aku naik ya Muhammad, badanku terbakar bisa seperti semut namlah. Semut namlah itu semut kecil yang suka digula. Kan ada semut yang suka digula, itu apa itu? Kalau orang Jawa bilang semut udang. Ya, kalau yang kecil-kecil itu, paling kecil, pokoknya semut paling kecil itu namlah. Nah, akhirnya Nabi menghadap ke sana, dikasih perintah sholat 50 waktu. Balik ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, minta keringanan baik. Apa perlunya? Kok Nabi bolak-balik, kok nggak minta sekaligus saja? Ya tuh jadi nggak paling 5 kali saja cukup, ya Allah. Tidak ada rahasia. Karena Nabi kepingin bolak-balik ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemunya bagaimana? Di dalam Quran disebut Ghabaga Usaid, seperti busur panah jaraknya. Berapa sih panjangnya busur panah? Paling 1 meter. Tapi kita tidak boleh mentafsir ketemunya Nabi, melihatnya kayak begini rupanya Allah, kan tidak. Ya,
Karena Rasulullah SAW tidak menerangkan. Jangan kita mengada-ada membuat hal-hal yang ngarang-ngarang di dalam ilmu tauhid. Ya. Nah, ini menyatakan inilah hubungan bahwa Rasulullah SAW senang ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan anak-anak muda. Coba kalau disuruh nganterin apa-apa ke kesukaannya. Ya. Kalau orang dulu, kalau sekarang namanya pacar, kalau dulu kesukaan. Ya. Lu orang siapa? Kesukaan lu? Iya. Iya, kesukaan gua. Kesukaan gua. Ya, Ustaz Bukhari. Sekarang udah nggak dengar saya ngomong kesukaan itu nggak ada. Itu sukaan gua atau harus ke pacar gua. Suruh nganterin ke pacarnya apa? Wah, belum dia gua aja Pak. Gitu. Misalnya mau nyuruh adiknya ada siapa ke rumah si fulan gitu. Itu bapaknya pacarnya. Gua aja Pak, gitu kan. Karena itu pengen ketemu nih. Rasulullah juga begitu, ya. Jadi ya itu disebut Habibullah, ya. Makanya Rasulullah itu gelarnya Habibullah, ya. Jadi orang ini ada sahib. Sahib itu teman, ya kayak teman biasa lah ketemu. Ada lebih akrab lagi Khalil, lebih akrab lagi Habib, ya. Jadi Habib itu sebetulnya gelar keakraban. Jadi kalau saya Anda panggil Habib, berarti sudah mengakrabkan diri kepada saya, ya. Mengakrabkan diri, dan itu memang suatu hal yang baik, bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Tapi Al-Habib itu gelar keakraban, ya. Kenapa Rasulullah disebut Habibullah? Karena keakrabannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia menerima perintah sholat ini langsung, perintah langsung, ya kan? Perintah langsung. Oleh karena ini semua amal ibadah perintahnya melalui malaikat Jibril kecuali perintah sholat, ya. Maka oleh karena itu barang siapa yang menyia-nyiakan sholat itu dihukumkan dosa besar, ya. Dihukumi dosa besar. Mulai sekarang mari kita tegakkan sholat ini, sholat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya, menghargai orang yang kita percaya sebagai Rasulullah SAW. Kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka kita harus menghargai beliau karena kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena perintah ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang intisari dari Isra dan Mi'raj. Kedua tentang rowahan. Rowahan ini kalau istilah kita mengirimkan doa kepada para leluhur, ya. Tapi kalau entah benar entah enggak, ini kata-kata roah ini saya tidak tahu apa dari bulan roah atau dari kata-kata bahasa Arab rawah. Kalau diambil dari bahasa Arab rawah itu berarti menyenangkan, melegakan, ya. Jadi makanya disebut rawah, yurawih tarwih, ya. Tarwih itu jamaknya tarawih, ya. Tarwih atau tarwihah itu isim mubalaghahnya, kemudian dijamaknya jadi tarawih, itu melegakan. Jadi kenapa disebut lega? Dulu para sahabat Sayyidina Umar dan sahabat lain ketika sholat tarawih capek kipas-kipas tarawih, ya, santai kali, supaya otot yang tadi berdiri lama. Nah sholat tarawihnya para sahabat kan nggak kayak kita, lama kita sejam aja udah lama amat tuh dimasuk sholat sono. Gua udah dari tadi bulan, ya. Ini sejam aja udah dibilang lama lah. Kalau sahabat dulu sampai menjelang sahur, ya. Ya, tapi tingkatan orang lain-lain, kesibukannya juga lain-lain. Tapi mudah-mudahan amal kita, tarawih kita terus kita jalan. Nah itu kalau kata-kata itu dari rawaha, iya. Karena apa? Karena para ahli kubur itu senantiasa mengharap doa daripada anak-anaknya dan kawan-kawan, ya. Ada yang mengatakan apa sampai orang lain, sampai doanya Ustadz Didi
Kalau umpama saya meninggal doain saya loh, buktinya lah Rasulullah mendoakan para sahabat di makam Uhud. Tiap tahun datang ke makam Uhud, tiap tahun datang mendoakan. Makanya itu dijadikan dalilnya haul itu kan, karena tiap tahunnya ini haul itu kan bilangan 1 tahun dari bulan Roa sampai ke bulan Roa lagi, itu namanya haul ya. Jadi haul itu niru Rasulullah, bukan bid'ah. Bentuknya yang lain-lain itu masalah bentuk, itu urusan kita, urusan dunia. Tapi hakikatnya ini niru Rasulullah SAW mendatengin sahabat Uhud tiap tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan Rasul tidak pernah ziarah kubur, yang ya ngajinya baru 1-2 hadis yang belum sampai. Ya kalau hadis itu kan banyak. Dulu pernah ada seorang ulama besar namanya Syekh Mursidi ya. Beliau itu ulama besar dari Mesir, ngajar di Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya. Terus Kiai Mas Mansur itu tokoh Muhammadiyah ngajak debat ya. Kiai Mas Mansur merasa pulang dari Mekah, dari diajari orang-orang Wahabi, ngajak debat. Ditanya ke Syekh Mursidi, kamu sudah hafal hadis berapa ratus ribu? Kaget dia. Ya enggak sampai lah, sudah kitab Bukhari saja, hadis Bukhari itu kan berapa? Ada kalau cetakan baru kalau nggak salah 15 jilid. Kalau cetakan lama berapa jilid di? 11 berapa? Kalau cetakan baru karena agak renggang-renggang tulisannya, jadi makin banyak jilidnya. Enggak. Lah terus kamu mau debat, modalmu apa? Ya kan? Modalmu apa? Katanya Syekh Mursidi. Gini Sur, ya kalau bahasa katanya gini, apa yang kamu tahu? Ini Syekh Mursidi orangnya tawadhu. Apa yang kamu tahu belum tentu aku tahu. Apa yang aku tahu belum tentu kamu tahu. Oleh karena itu saling mengisi. Nah, itu Syekh Mursidi, orang alim itu begitu, enggak us mentang-mentang hebat. Kalau orang suka berdebat, agama dibuat berdebat, itu tandanya orang fasik. Orang fasik karena agama dijadikan permodalan. Kalau istilahnya Habib Abbas, dijadikan permodalan untuk meningkatkan popularitasnya ya. Jadi sampai tadi taruh roah itu tadi ya. Kita menurut buktinya apa? Kita sholat mayit, kita semua kan pernah sholat mayit. Apa doanya sholat mayit? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu. Sholat mayit itu hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang nyolati, semuanya dosa. Tapi kalau ada satu gugur, sudah yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau nyolati malah bagus. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Enggak akan yang mayit, ya Allah ampunilah mayit ini. Waghfir lahu, ya Allah maghfir lahu warhamhu dan rahmati. Nah kalau nggak ditimbang, ngapain Nabi ngajarin begitu? Iya kan? Ngapain Nabi belajar begitu? Nah, itu bahwa memang orang belum sampai ke sana analisa agamanya ya, ijtihadnya, istimbangnya belum sampai ke sana. Ya mudah-mudahan yang dengar ini, yang orang yang begitu kalau dengar bisa berubah. Kemudian mengenai puasa, saya rasa kalau dalil Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu sudah banyaklah dia uraikan. Tapi saya akan membawakan satu hadis saja, yaitu hadisnya begini: al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar. Hafizul lisan, ta'lil Quran, ta'lil Quran, wa hafizul lisan, wa mut'imul ji'an, wa shaim fi syahri Ramadan. Bahwa surga ini rindu kepada 4 orang, laki-laki maupun perempuan sama saja ya. Jadi bukan nafar ini artinya umum, bisa orang laki bisa orang perempuan. Apa? Yaitu yang pertama suka baca Quran.
Nah sekarang baca Quran ini anak-anak ngaji ini sudah mulai banyak yang sambilan, ya kan? Sambil lalu. Oleh karena itu saya sarankan khususnya kepada ibu-ibu ini, ibu, kalau punya anak gadis nanti, kalau dilamar orang, syaratkan kamu nanti sebelum akad nikah baca Quran, ya udah banyak-banyak lah, setengah juz saja atau seperempat juz. Seperempat juz kan 2 lembar, iya kan? Kalau setengah juz 5 lembar. Juz apa? Ini untuk menggairah. Dulu ada seorang punya anak gadis, dilamar orang kaya, tapi bapaknya ini masya Allah taat. Terus tanya, saya nggak nanya kamu kerja apa, nggak nanya apa tabunganmu berapa kamu melamar anak saya, kasih. Saya ingin tanya, sudah hatam Quran enggak kamu baca? Dereng katanya, jawabannya dereng itu belonan Pak, belonan hatam, tapi bisa baca Quran. Insya Allah dicoba belepotan. Yang panjang dipendekkan, pendek dipendek. Oh kalau begini tunda dulu sampai bisa baca Quran. Setengah tahun baru bisa diterima lamaran. Itu orang dulu, ya. Maka dari itu anak-anak kecil-kecil ini, ya, kalau kamu ingin masuk surga, rajin belajar Quran, ya, baca Quran lagi. Terus yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang jaga mulut, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis qudsinya, man lam yada' qawla sirr la hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa ayyamna min farijahu min al-madajid. Bahwa barang siapa tidak bisa menjaga mulut, kalau dia puasa tidak bisa menjaga mulut, maka Allah Ta'ala tidak butuh puasa. Puasa ini kan secara syariat tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak hubungan suami istri di siang hari, iya kan? Ini syariat dari puasa, cuma itu syariat, ya. Tapi hakikatnya jaga apa? Warikahnya jaga jawarih kita. Tangan jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mulut jangan membicarakan yang kotor-kotor. Telinga jangan dipakai mendengarkan yang haram. Mata jangan dipakai memandang yang haram, ya. Oleh karena itu nanti pada bulan puasa hendaknya kita puasa seutuhnya, puasa perutnya, puasa seluruh anggota tubuhnya, dan puasa hatinya, disingkirkan atau dibersihkan dari sifat hasud, dengki, ujub, riya, dan seterusnya, ya. Sehingga puasa kita benar-benar menjadi puasa orang-orang yang takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu orang yang bisa diartikan takut, atau bisa diartikan takwa itu kalau diambil dari kata goyah, itu artinya tameng. Orang ini ditamengi dari api neraka, api neraka, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi kita ditamengi dari api neraka, ya. Mudah-mudahan kalau kita puasanya utuh, insya Allah kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang mendapat tameng dari api neraka. Jangan kata disentuh api neraka, mendekat aja gak bisa, padam dengan orang-orang yang takwa, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti setelah yang ketiga, yang ketiga yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar. Ini bisa diartikan, ini luas, bisa diartikan ngasih makan orang puasa, lebih-lebih orang yang tergolong dan fugorok wal masakin, orang fakir miskin kita kasih makan. Orang fakir puasa kasihan, ya udah puasa bukaannya mungkin seadanya kita kasih, itu menjadi. Ada juga yang kita punya kerjaan,
misalnya buka konveksi, ya itu konveksi kan ada kadang-kadang benangnya yang masih serabut, kasih kerjaan nih, guntingin benang ini, nanti dapat upah sekian, kamu dapat upah bisa untuk belanja. Ini juga mut'imul ji'an, ya. Jadi bukan hanya semata-mata ngasih makanan matang, tapi ngasih kemampuan untuk bisa makan, itu juga mut'imul ji'an. Wassaimina fi Ramadan. Dan yang keempat yang dicintai, yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu di surga itu ada pintu yang namanya babur royan, ya. Babur royan la yadkhuluha anna fil jannati babun ismuha ar-royan la yadkhuluha illa as-shaimun. Di surga itu ada satu pintu yang namanya babur royan, ya. Tidak boleh orang masuk kecuali orang yang puasa bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang muttaqin, maka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kita orang-orang takwa digiring oleh Allah SWT berkelompok-kelompok. Ini kelompoknya orang bulak kambing, orang yang takwa bulak kambing, ibu-ibu orang bulak kambing, bapak-bapak orang rawa bamban, orang popo itu orang rawa, Masya Allah. Ketemu desa masuk, ya, futihat wa futihat. Wawunya ini ada artinya, wawunya ini ada arti wa futihat abwa, dan dibuka pintu surga ini. Dan penjaganya ini malaikat Ridwan itu memberi salam, salamun alaikum. Dijawab oleh orang bulak kambing, oleh orang raut bambang, oleh orang jurumudi, orang belenduk, waalaikumsalam, tibtum tayyib, gitu ya. Jadi kalau ada nanti kalau ada yang umroh atau haji ketemu orang Arab, tibtum, jawab tayyib, jangan tibtum. Jadi ditanya balik lagi nanya, gitu ya. Jadi tayyib fadkhuluha khalidin, silakan masuk selamanya di sana, ya. Beda kalau orang kafir. Kalau orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta ja'uha futihat, apa enggak ada wawunya. Kenapa? Gini bedanya. Kalau maling masuk penjara, ibaratnya ini ya, itu pintu penjara dibuka apa ditutup dulu? Kan ditutup. Baru malingnya datang, digemboknya dibuka, ceklek, lu masuk, diblosin. Tapi kalau orang mau datang pesta, di satu pesta perkawinan atau pesta, kira-kira pintunya ditutup dulu apa dibuka lebar? Buka lebar. Nah ini bedanya. Jadi maunya ini, rahasianya Quran itu kata huruf mau aja ada artinya ini, ya. Ada artinya. Kalau maling sebetulnya neraka itu ditutup dulu, orang yang mau masuk baru dibuka. Tapi kalau surga sudah terbuka sampai mulai sekarang, tinggal kita nunggu, kita nanti yaumil kiamat, ya. Mudah-mudahan orang bulak kambing yang hadir di sini dan yang mungkin ada halangan tidak hadir diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapaknya, kaum ibunya, anak-anaknya, remajanya, remaja putrinya, semuanya dijadikan orang yang muttaqin yang masuk ke surga bergolong-golong, berkelompok-kelompok ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi borongan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina ma'a ahli qutrina wa badina untha wa dhakar. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيباتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.